Kesekretariatan dengan NIM 2408031031029. Kali ini saya akan membahas materi mengenai komunikasi eksternal dalam manajemen humas, yaitu bagaimana cara menjalin hubungan ataupun menyampaikan pesan ke pihak luar. Yang pertama, bahas mengenai definisi komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal yaitu proses di mana informasi dari dalam organisasi ataupun perusahaan disampaikan kepada pihak luar seperti pelanggan, media, masyarakat, investor, dan mitra bisnis yang bertujuan untuk membentuk citra perusahaan ataupun organisasi di mata publik. Komunikasi eksternal merujuk pada segala bentuk interaksi dan pertukaran informasi antara organisasi dengan pihak luar organisasi. Selanjutnya, membahas mengenai tujuan komunikasi eksternal. Yang pertama, ada membangun dan memelihara reputasi perusahaan untuk menciptakan citra positif dari dalam suatu perusahaan yang berkelanjutan. Yang kedua, menjaga hubungan yang baik dengan pihak terkait, karena hubungan yang sehat dengan media, pelanggan, mitra bisnis, ataupun publik itu sangatlah penting untuk kerjasama nantinya antara perusahaan dan pihak luar di masa yang akan datang. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang relevan dengan memberikan informasi yang tepat dan bermanfaat kepada publik. Yang keempat, yaitu mengelola krisis dan isu publik. Dengan komunikasi yang baik dapat menjaga kerusakan reputasi saat krisis dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Yang kelima, memperluas jangkauan pasar dengan meningkatkan audiens baru untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya, membahas mengenai saluran komunikasi eksternal. Hal ini bisa berupa media massa, situs web atau media sosial, email, konferensi pers atau event, dan juga hubungan dengan investor. Nah, pemilihan saluran itu bisa disesuaikan dengan tujuan ataupun audiens yang ada. Selanjutnya, bahas mengenai elemen penting dalam komunikasi eksternal. Yang pertama, ada pesan yang jelas. Yang pastinya di dalam komunikasi eksternal penting sekali untuk menyampaikan pesan yang jelas, karena hal ini bisa sangat membantu dalam komunikasi antar satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi miskomunikasi dengan pihak luar. Yang kedua, audiens yang tepat. Hal ini dapat membantu organisasi dalam menyampaikan pesan secara lebih efektif kepada audiens, karena visi misi ataupun kebutuhan dan harapan mereka itu sejalan dengan organisasi. Selanjutnya, saluran yang tepat. Hal ini penting karena dalam pemilihan saluran yang tepat dapat membantu proses komunikasi dari pihak organisasi dengan pihak luar. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa dengan media massa, media sosial, email, konferensi pers ataupun event, bahkan hubungan dengan investor. Selanjutnya, yang keempat, ada waktu yang tepat. Hal ini berkaitan dengan komunikasi eksternal dalam manajemen humas, karena ini berkaitan dengan kapan dan bagaimana kita menyampaikan pesan kepada pihak luar ataupun menjalin kerjasama dengan pihak luar, sehingga sangat dibutuhkan waktu yang tepat untuk bisa saling bekerja sama dan menyampaikan informasi dari organisasi kepada pihak luar ataupun tujuan apa yang ingin kita sampaikan kepada pihak luar. Yang terakhir, yaitu konsistensi pesan dengan memberikan informasi secara rutin dan konsisten kepada pemangku kepentingan eksternal. Dengan konsistensi ini, hal ini dapat membantu menjaga reputasi dari suatu perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya, membahas mengenai kendala komunikasi eksternal. Yang pertama, ada perbedaan budaya dan bahasa. Hal ini bisa menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan baik karena adanya perbedaan bahasa, sehingga penting untuk menyampaikan pesan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh
Selanjutnya ada kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman ini dapat merusak suatu hubungan sehingga perlu sekali adanya transparansi dalam menjalin kerjasama antar satu dengan pihak lainnya. Selanjutnya, perubahan cepat di teknologi dan media. Hal ini dapat menyebabkan suatu organisasi dituntut untuk bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada seiring dengan perkembangannya zaman yang semakin canggih ini. Selanjutnya, isu krisis yang cepat menyebar. Apalagi di era saat ini yang mana media sosial sangat gencar-gencarnya untuk menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga penting sekali bagi organisasi untuk tetap menjaga komunikasi satu dengan lainnya dan tetap menjaga reputasi yang ada dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Keuntungan dalam komunikasi eksternal yang efektif yaitu citra positif perusahaan meningkat, reputasi terjaga, lalu penjualan dan pemasaran berkembang pesat, lalu kepercayaan investor juga terjaga, dan juga krisis bisa diatasi dengan baik. Kesimpulannya, komunikasi eksternal merupakan bagian penting dari strategi humas. Dengan strategi yang tepat, organisasi dapat menjalin hubungan yang kuat dengan pihak luar. Selain itu, dapat memperkuat reputasi dan juga mengelola krisis dengan bijak. Keberhasilan suatu komunikasi eksternal bergantung pada pemilihan saluran yang tepat, pesan yang jelas, dan juga pengelolaan hubungan yang konsisten. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.